Hai semuanya, di sini aku akan menjelaskan mengenai proses penyulingan minyak atsiri daun cengkeh. Ini adalah salah satu kebun tempat diambilnya daun cengkeh yang merupakan bahan baku pembuatan minyak atsiri daun cengkeh. Daun cengkeh dibeli langsung dari petani. Daun cengkeh yang siap dijual akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam karung oleh petani sehingga memudahkan penyuling ketika membeli. Karung berisikan daun cengkeh akan disusun di dekat mobil pickup yang kemudian akan ditimbang beratnya dengan menggunakan timbangan kuningan. Selain diambil dari kebun, kebanyakan daun cengkeh diambil dari rumah petani yang sudah menyiapkan beberapa karung berisikan daun cengkeh di depan rumahnya, sehingga penyuling tinggal mengetuk pintu dan melakukan transaksi jual beli daun cengkeh dengan petani. Setiap karungnya akan kembali ditimbang menggunakan timbangan kuningan. Ketika sudah cukup terisi, maka pintu pickup akan ditutup dengan terpal dengan tujuan mengurangi resiko kehilangan daun cengkeh yang berlebihan ketika dalam perjalanan. Saat sudah penuh, pickup akan ditutup sepenuhnya dengan menggunakan terpal sehingga benar-benar tidak ada daun yang terbang keluar dari pickup. Sesampainya di tempat penyulingan, pickup yang tertutup terpal akan terlebih dahulu dibuka agar proses pengeluaran daun cengkeh dapat dilakukan. Proses pembukaan pintu belakang pickup menggunakan bantuan alat linggis. Proses ini biasa dilakukan oleh dua orang. Daun yang bertumpuk dikeluarkan dengan bantuan alat penggaruk yang berfungsi untuk menarik keluar bahan dari pickup. Kettle penyulingan sebelumnya sudah dipanaskan selama 1 jam 30 menit, sehingga ketika proses pemasukan daun dapat terlihat adanya uap hasil proses pemanasan air. Daun yang masih terbungkus dalam karung akan langsung dimasukkan ke dalam kettle. Daun akan terus dimasukkan hingga benar-benar habis. Daun yang sebelumnya sudah dimasukkan akan ditunggu hingga layu agar daun kering lainnya dapat dimasukkan ke dalam kettle. Proses ini menggunakan bantuan alat penggaruk daun. Daun secara berkala akan diinjak-injak untuk diratakan. Ketika semua bahan sudah dimasukkan, kettle akan ditutup. Penutupan kettle dilakukan oleh dua orang. Kettle yang sudah ditutup kemudian dikencangkan dengan menggunakan baut. Selanjutnya pipa uap akan disambungkan menggunakan karet ban dengan cara diikat. Ikatan harus benar-benar kuat agar pipa tidak mudah lepas. Kemudian baut akan kembali dikencangkan untuk memastikan bahwa kettle sudah tertutup dengan sempurna. Pengisian bahan bakar dilakukan pada tungku. Bahan bakar yang digunakan adalah limbah padat hasil penyulingan berupa dedaunan. Proses pengisian bahan bakar dilakukan dengan bantuan penjepit daun yang terbuat dari bambu.
Selama proses penyulingan berlangsung, agar uap dapat didinginkan, maka dibutuhkan penggunaan kondensor. Kondensor berfungsi untuk mengkondensasi atau mendinginkan dan mengembalikan uap menjadi cairan kembali. Pipa ini adalah tempat uap mengalir. Pipa kondensor memiliki panjang 65 meter yang terus berputar hingga bagian bawah kondensor. Pipa yang satu ini merupakan pipa untuk mengalirkan air rebusan ke dalam ketel. Pengisian bahan bakar terus dilakukan secara berkala agar pembakaran tetap berjalan dengan baik. Ketika tungku sudah mengeluarkan banyak asap, artinya bahan bakar sudah harus diisi kembali. Minyak akan mulai mengalir kurang lebih 15 menit setelah ketel ditutup. Minyak akan ditampung pada drum yang disambungkan dengan keran untuk mengeluarkan air dan minyak. Ketika keran diputar, maka air dan minyak akan keluar secara bersamaan. Cairan yang berwarna putih ini adalah air. Minyak cengkeh memiliki massa jenis yang lebih berat dari air sehingga letaknya ada di bawah air. Setelah proses penyulingan berlangsung selama 9 jam, semua air dan minyak akan dikeluarkan dan ditampung pada ember. Kemudian dilakukan pemisahan air dan minyak hingga tidak ada air tersisa. Proses ini menggunakan bantuan sendok sayur. Air yang dipisahkan akan ditampung ke dalam gayung yang kemudian akan dibuang. Selanjutnya dilakukan penyaringan minyak dengan menggunakan tirisan berbahan kain monel. Penyaringan ini dilakukan agar tidak ada air ataupun kontaminan lainnya pada minyak. Saringan diratakan dengan bantuan spatula agar minyak yang tersaring benar-benar murni, tidak tercampur dengan apapun. Berikut ini merupakan tampak dari minyak yang telah disaring. Minyak yang sudah disaring kemudian dimasukkan ke dalam jerigen dengan menggunakan corong. Untuk memastikan bahwa semua minyak sudah masuk ke dalam jerigen, minyak akan diserok dengan menggunakan spatula. Tahap terakhir adalah membuka tutup ketel. Pembukaan tutup ketel dapat dilakukan oleh satu orang.
Limbah padat hasil penyulingan yang berupa daun-daun akan dikeluarkan menggunakan penggaruk daun untuk digunakan kembali menjadi bahan bakar di kemudian hari. Berikut ini adalah minyak atsiri daun cengkeh hasil penyulingan. Cairan ini merupakan limbah cair hasil proses penyulingan. Limbah cair ini merupakan sisa air rebusan pada saat proses penyulingan. Limbah ini dibuang langsung ke sungai yang ada di sebelah penyulingan. Sejauh ini masih belum ada metode untuk menanggulangi limbah cair tersebut. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.